Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bukunya yang berjudul 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia, Michael Hart, yang merupakan seorang keturunan Yahudi Amerika, meletakkan Nabi Muhammad pada urutan pertama di dalam daftarnya. Diikuti Isaac Newton dan Yesus Kristus pada urutan kedua dan ketiga. Michael Hart telah mempersiapkan bukunya itu selama 20 tahun. Pertama kali diterbitkan tahun 1978. Keputusannya dalam buku ini menimbulkan kontroversi di seluruh dunia, terutama dari kalangan Kristen. Betapa tidak, sang penulis, Michael Hart, berani mengambil keputusan menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Padahal dia sendiri non-Muslim dan Islam bukanlah agama terbesar di dunia. Bagi Hart, 100 orang yang dipilihnya bukanlah orang-orang yang paling pintar, kuat, dan hebat, tetapi paling mempengaruhi dan mengubah sejarah, mendorong kebangkitan dan kejatuhan sebuah peradaban, serta menentukan langkah takdir jutaan manusia. Dalam bukunya, Hart mengatakan Nabi Muhammad bukan semata-mata pemimpin agama, tapi juga pemimpin duniawi. Ia adalah satu-satunya tokoh dalam semua sejarah yang sukses dengan kesuksesan sangat tinggi pada tingkat agama dan dunia. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi sekaligus rasul yang menyempurnakan misi agamanya, menetapkan hukum-hukumnya dan diimani oleh bangsa-bangsa selama hidupnya. Ketika Hart diprotes dan diganggu mengapa dia meletakkan Nabi Muhammad sebagai peringkat pertama, dikarenakan umat Kristen lebih banyak dari umat Islam dan berbagai alasan yang menuding Michael Hart. Dia tanpa ragu-ragu menjawab Nabi Muhammad telah berada di kota Mekah pada tahun itu dan berkata pada manusia bahwa aku adalah utusan Allah. Hanya beberapa orang yang beriman kepada beliau, istrinya, anak-anaknya dan sahabat terdekatnya. Sekarang, pada tahun 2023, jumlah umat Islam telah melebihi 2 miliar orang dan akan terus bertambah. Bahkan agama yang paling cepat pertumbuhan dan perkembangannya adalah agama Islam. Tentu mustahil jika beliau adalah seorang pembohong. Karena mustahil kebohongan dapat bertahan selama 1400 tahun. Hal yang perlu direnungkan ialah walau setelah sekian lama, jutaan orang-orang Islam tidak akan ragu-ragu mengorbankan nyawa mereka untuk hanya satu perkataan yang akan menyakiti Nabi mereka. Kakak seorang pun dari kalangan orang-orang Kristen yang sanggup bertindak begitu untuk Yesus. Dan kata-katanya itu membuat semua orang yang menudingnya pun terdiam. Michael Hart bisa saja memilih Yesus Kristus pada urutan pertama karena dia sendiri beragama Kristen. Namun, ada beberapa kategori yang membuat Hart tidak bisa memilihnya secara jujur. Di antaranya, Nabi Muhammad adalah seorang suami, sekaligus ayah bagi anak-anaknya, akan tetapi Yesus Kristus tidak. Nabi Muhammad adalah seorang negarawan, seorang prajurit, seorang penguasa, dan Yesus Kristus tidak. Dia lahir dan besar di Mekah. Pengikutnya dibunuh, dianiaya, beliau juga diusir dari Mekah. Tapi Allah mengizinkannya kembali ke Mekah bertahun-tahun kemudian sebagai seorang pemenang, seorang penakluk, dan juga memberi ampunan kepada semua orang-orang yang telah menyakitinya. Rasulullah juga mengisi harinya dengan memberi makan orang miskin, mengunjungi orang sakit, membebaskan para budak. Dalam kesederhanaannya, beliau juga menjahit bajunya sendiri, berbelanja makanan untuk dirinya sendiri, bahkan melakukan yang semua orang lakukan. Pada siang hari, beliau menyampaikan risalah kenabiannya, mengarahkan masyarakat dalam berperilaku, menyampaikan hukum-hukum Islam dan juga menjelaskan isi yang terkandung di dalam Al-Quran, melaksanakan ibadah 4-5 jam di malam hari. Bagaimana seseorang bisa melakukan semuanya? Melainkan itu adalah seorang lelaki dengan sebuah pesan yang dibawanya. Sesuai dengan akidah yang menjadi dasar pegangan hidup Muslim, Nabi Muhammad adalah penutup dari semua nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul sesudah Muhammad. Nabi Muhammad hidup dalam sejarah di Jazirah Arab abad ke-7 sesudah Masehi. Menjalani masa kecilnya sebagai yatim piatu, menempuh masa pemuda dewasa dan berumah tangga sebagai manusia biasa.
Semenjak pemuda Muhammad digelari Al-Amin, artinya orang yang terpercaya di kalangan komunitas kaumnya di Mekah. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling taat ibadahnya dan paling terpuji muamalahnya. Secara mental spiritual, Nabi kita merupakan manusia yang paling tinggi kadar kesyukurannya sewaktu mendapat nikmat. Paling tulus terima kasihnya kepada sesama manusia. Paling teguh kesabarannya saat menghadapi cobaan serta paling pemaaf kepada orang yang menyakitinya. Penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan Nabi Muhammad berpedoman kepada Al-Quran. Di antaranya ayat yang menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Maidah. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia dan membawa rahmat kepada alam semesta. Islam yang diajarkan Nabi Muhammad mendidik umat manusia dengan ajaran akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama makhluk Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap diri sendiri. Dalam kaitan ini, ucapan sahabat Nabi yakni Umar bin Khattab sangat tepat direnungkan. Sesungguhnya kamu telah diberi kedudukan oleh Allah dengan sebab Islam. Maka bagaimana kamu hendak mencari kemuliaan tanpa Islam, pastilah Allah akan menghinakan kamu. Dan yang sudah kita ketahui, Nabi Muhammad memiliki rasa empati dalam memimpin. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah mencaci seseorang dan menegur karena kesalahannya. Tidak mencari kesalahan orang lain, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Kemudian, kalau Nabi Muhammad berbicara, yang lain dia menunduk seperti ada burung di atas kepalanya. Tidak pernah disela atau dipotong pembicaraannya. Membiarkan orang menyelesaikan pembicaraannya. Tertawa bersama mereka yang tertawa. Heran bersama orang yang heran. Rajin dan sabar menghadapi orang asing yang tidak sopan. Segera memberi apa yang diperlukan orang yang tertimpa kesusahan. Tidak menerima pujian kecuali dari yang pernah dipuji olehnya. Berdasarkan beberapa ungkapan tersebut, sudah saat juga kita berkomitmen meneladani Nabi Muhammad dan kehidupan ini, agar kita termasuk umat manusia yang beruntung. Demikianlah penjelasan mengapa Nabi kita menjadi manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Semoga bisa dijadikan wawasan dan pelajaran bagi kita semua. Sekian dulu videonya, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.